Jadi Islam itu adalah patuh secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat tepatlah apabila Islam wasatiyah ini diturunkan pada akhir zaman, lebih lagi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep Islam wasatiyah mengajarkan umat Islam untuk menghindari ekstremisme. Maka apabila ada orang mengatakan Islam garis keras, itu sebenarnya bukan Islam itu sendiri. Maka sepanjang manusia itu menggunakan akal sebagaimana mestinya dan mau merenungi alam semesta, pasti dia akan beriman. Kalau saja Allah menghendaki semua manusia beragama Islam, itu sangat bisa. Insya Allah kalau ini dibangun, peradaban dibangun, akan aman. Tapi apa yang terjadi sekarang ini? Di Timur Tengah bergolak terus pembunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa, kita berjumpa lagi dengan podcast Ukhuwah Yayasan Jamaah Haji Klaten. Kali ini kita akan mengangkat tema Islam wasatiyah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kali ini kita bersama dengan guru kita, yaitu Romo Kiai Haji Dr. Andes Mukhlis Sudaf. Beliau merupakan Ketua Pembina Yayasan Jamaah Haji Klaten dan juga Ketua Basnas Kabupaten Klaten, Rais Suriah PCNU Klaten, kemudian pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Hikam, dan juga berdakwah di berbagai majelis pengajian. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun kabaripun Pak Yai. Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga sehat selalu. Amin amin. Berkah manfaat. Kali ini tema kita mengenai Islam wasatiyah dalam bingkai NKRI, karena itu berkaitan dengan Islam wasatiyah. Yang saya ketahui, wasatiyah itu berarti pertengahan, sehingga Islam pertengahan yang tidak condong ke kanan atau ekstrem kanan dan juga tidak condong ke ekstrem kiri. Kemudian dibingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Situ ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, ada Bhinneka Tunggal Ika dan Nusantara. Untuk lebih jelasnya, kami silakan Bapak Kiai untuk menjelaskan pengertian daripada Islam wasatiyah ini. Kemudian juga mungkin nanti penerapannya, sekaligus juga contoh-contohnya. Monggo Pak Kiai. Ya, terima kasih Pak Cahyanto. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fala hawla wa la quwata illa billahil azim. Sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya tema podcast kali ini adalah Islam wasatiyah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sebelum kami menyampaikan tentang pengertian atau definisi dan takrif Islam wasatiyah, sebelumnya kami bersyukur, kita tentunya bersyukur kepada Allah, di mana Allah mengkaruniakan negara kita ini, Negara Kesatuan Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbasis Bhinneka Tunggal Ika. Artinya sangat relevan sekali dengan Islam wasatiyah dalam negara kita yang seperti itu.
Islam wasatiyah adalah Islam kalau diambilkan dari kata-kata aslama yuslimu islaman, itu adalah kepatuhan. Jadi Islam itu adalah patuh secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hal melaksanakan perintah maupun menjauhi larangannya. Sedangkan wasatiyah ini adalah ajaran Islam itu sendiri. Ya, jadi bukan ada tambahan, tapi untuk mempertegas Islam itu ya wasatiyah. Karena apa? Karena Islam itu adalah ajaran-ajaran Allah yang disampaikan kepada Nabi untuk dilanjutkan kepada seluruh umat manusia sepanjang zaman. Tentu tidak mungkin Islam yang akan menjadi dasar hidup bagi manusia sepanjang zaman apabila tidak wasatiyah, artinya tidak memenuhi semua kebutuhan masyarakat dalam keadaan yang beragam, yang berbeda-beda, yang satu daerah dengan yang lain tidak sama, dan karakteristik manusia juga tidak sama. Maka sangat tepatlah apabila Islam wasatiyah ini diturunkan pada akhir zaman, lebih lagi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Islam wasatiyah merupakan istilah yang sering digunakan untuk ajaran Islam moderat atau Islam yang berkeadilan. Jadi adil itu harus tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi tengah-tengah. Maka adil itu ya tengah-tengah. Istilah ini merujuk kepada konsep menemukan pendekatan yang seimbang dan moderat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk praktek keagamaan, keyakinan, dan interaksi dengan sesama manusia. Itu harus mengedepankan keadilan, mengedepankan prinsip tengah. Islam wasatiyah terbilang cukup populer dalam agama Islam. Walaupun begitu, masih ada di antara saudara kita yang belum memahami apa sebenarnya pengertian dari Islam wasatiyah itu. Konsep Islam wasatiyah mengajarkan umat Islam untuk menghindari ekstremisme atau taturrufiyah berlebihan, dan juga menjaga cara hidup yang seimbang, at-tawazun. Islam wasatiyah merupakan ajaran Islam yang memiliki prinsip keseimbangan, at-tawazun, lurus dan tegas, tawassut wal i'tidal, toleransi, tasamuh, mengedepankan musyawarah, dan mendahulukan prioritas yang berkeadaban. Memang seharusnya umat Islam mengikuti ajaran Islam wasatiyah ini, karena memang Islam wasatiyah ini adalah Islam itu sendiri, Islam yang sebenarnya. Maka apabila ada orang mengatakan Islam garis keras, itu sebenarnya bukan Islam itu sendiri. Atau dikatakan Islam ekstrim, itu juga bukan Islam. Islam yang sesungguhnya ya Islam wasatiyah, Islam yang mengedepankan keadilan, Islam yang betul-betul menjaga keseimbangan, dan Islam yang selalu memperhatikan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi dan sebagainya. Pengertian Islam wasatiyah secara harfiah diambil dari kata-kata wasato, yakni ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahah, dan proporsional, yang sering disebut dengan moderat. Moderat itu ya tengah-tengah itu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, wasatiyah atau wasatiyah adalah cenderung mengambil jalan tengah atau bersifat pertengahan. Wasatiyah adalah istilah yang kerap juga disebut dengan moderat tadi sampaikan. Ditinjau dari segi terminologinya, wasatiyah adalah berasal dari makna wasato, yakni pertengahan, sebagai keseimbangan, tawazun, yakni keseimbangan antara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan, dua kutub yang memang tidak semestinya terjadi,
atau yang disebut dengan dua arah yang bertentangan, yaitu spiritualitas ruhiyah. Nah, di tengah-tengah antara spiritualitas ruhiyah dengan material madiyah. Jadi Islam wasyatiyah, Islam yang tidak terlalu memperhatikan ruhiyah, tetapi mengenyampingkan madiyah. Tapi juga sebaliknya tidak mementingkan madiyah atau materi, tapi juga meninggalkan yang bersifat ruhiyah. Jadi harus seimbang. Seimbang juga tengah-tengah di antara individualitas, yaitu fardiyah, dengan kolektivitas jamaiyah. Jadi Islam juga tidak mengutamakan perseorangan melebihi jamaah atau kolektivitas atau masyarakat, tapi juga tidak boleh mementingkan masyarakat dan menyampingkan kebutuhan pribadi. Jadi ingat ya Pak Yai, jadi Islam wasyatiyah itu Islam yang sebenarnya, Islam yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya itulah Islam sebenarnya. Baik Pak Yai, kita jeda sebentar. Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengan podcast Ukhuwah Yayasan Jamaah Haji Klaten. Pemirsa, kita kembali lagi bersama Rombak Kiai Haji Mukhlis Hudab yang tadi telah menjelaskan terkait dengan Islam wasyatiyah. Karena itu kami selalu untuk bisa melanjutkan. Monggo Pak Yai. Terima kasih. Kami ingin melanjutkan apa sebenarnya Islam wasyatiyah. Islam wasyatiyah adalah agama universal, agama untuk seluruh manusia dan sepanjang zaman, global dan mendunia. Bahasa Arabnya adalah al-Islamu dinun alami, yang selalu mengajarkan terciptanya persaudaraan dalam arti sesungguhnya. Sehingga bagi para pemeluk agama apapun, yakni di luar Islam, bisa menikmati dalam keyakinan mereka dan tidak merasa tertekan dan dipaksa. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Kahfi ayat 29, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang ingin beriman silakan, dan siapa yang tidak beriman atau kufur dipersilakan. Ini menunjukkan beragama itu bukan merupakan satu paksaan. Karena percuma sesuatu keyakinan harus dipaksa, tapi adalah karena kesadaran. Tapi di samping itu Allah menciptakan alam semesta yang itu syarat dengan tanda-tanda kebesaran Sang Maha Kuasa. Syarat dengan menunjukkan kemahaesaan Sang Pencipta. Dan juga dibekali dengan akal. Maka sepanjang manusia itu menggunakan akalnya sebagaimana mestinya, dan mau merenungi alam semesta, pasti dia akan beriman. Itu pun juga tidak dipaksa. Nah, maka bagi orang yang tidak beriman, ya sudah, tapi nanti akan mendapatkan apa balasan daripada sikap perilaku yang tidak sesuai dengan yang semestinya. Dan juga bagi yang melaksanakan apa yang sebagai manusia, yaitu orang yang beriman, juga akan mendapatkan balasan yang semestinya. Maka juga di dalam surat Al-Imran ayat 20 Allah berfirman, "Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum." Dan katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu Yahudi Nasrani, dan kepada orang-orang buta huruf, yakni orang kafir Mekah, tanyakan, "Aslamtum, sudahkah kamu masuk Islam?" Fa in aslamu faqad ihtadaw. Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk dan akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat tentunya. Wa in tawallaw, tapi kalau mereka itu berpaling, fa innama 'alaikal balagh, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Ini artinya ada diberi kebebasan kepada masyarakat berislam, beriman atau tidak. Ini sangat relevan dengan keberadaan manusia yang memang punya kebebasan. Lebih lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang sering kita dengar dan kita baca, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk ke agama Islam. Qad tabayyana rusyd minal ghayy, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Selama manusia itu menggunakan akal sehatnya, pasti dia bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Karenanya percuma dipaksa ketika dia belum ada kesadaran. Sebagaimana orang juga dipaksa untuk kafir, tapi hatinya tidak mengatakan kafir, dia tidak akan diterima dan tidak akan disiksa oleh Allah meskipun dia mengatakan kafir selama hatinya tidak seperti yang dia ucapkan. Nah, hal ini saya kira merupakan satu kelebihan yang luar biasa dalam Islam, di mana
Allah tidak memaksa seseorang untuk beragama, tetapi menggunakan kebebasan, tapi juga tidak lepas dengan memperhatikan akal nurani yang sehat dan juga ayat-ayat Allah yang berupa alam semesta ini. Nah, mungkin ada yang bertanya, tetapi dalam Islam kan ada aturan-aturan seperti perintah sholat, seperti perintah zakat, perintah puasa. Itu justru kalau kita mau perhatikan, itu justru yang akan menjadikan manusia menjadi selamat dunia akhirat. Menjadi sehat, menjadi rukun, menjadi bahagia, menjadi sejahtera. Justru dengan aturan-aturan itulah. Contohnya orang diperintah sholat. Dengan sholat orang menjadi sehat. Setiap saat dia harus berwudu. Berwudu berarti bercuci muka, cuci tangan, cuci mulut. Semuanya itu kalau kita perhatikan dan dikaitkan dengan kesehatan, itu luar biasa mengajak atau mengarahkan manusia menuju ke arah yang sehat. Begitu pula dengan zakat. Zakat ini adalah bagaimana orang yang berkemampuan peduli dengan mereka yang tidak berkemampuan atau tidak beruntung dari sisi ekonomi. Allah sengaja nampaknya menciptakan manusia tidak semuanya kaya, tapi juga tidak semuanya miskin. Itu dalam rangka untuk menguji sejauh mana kepedulian yang mampu kepada mereka yang tidak mampu. Sekaligus untuk menguji sejauh mana dia bersikap mandiri dengan keberadaan yang ada. Apakah kemudian meminta-minta. Nah, maka dengan adanya zakat ini diciptakan suasana. Yang kaya merasa terpanggil untuk peduli dengan yang miskin tidak akan minta-minta karena dia sudah tahu kewajiban orang yang kaya. Inilah satu peradaban yang luar biasa apabila semuanya menyadari dan melaksanakan perintah Allah dalam hal zakat, semuanya akan terjadi suasana yang kuyup rukun, harmonis, saling menghargai, saling membutuhkan. Karena begini, nanti di akhir zaman, Nabi mengatakan, di akhir zaman akan ada suasana di mana orang-orang kaya sudah tidak bisa mensedekahkan, karena yang lain sudah mampu semuanya. Jadi ketika mereka itu akan memberikan sedekahnya, semua mengatakan, maaf saya sudah mampu, maaf kami sudah cukup. Mereka saat itu merasa betul-betul menyesal. Kenapa di saat mereka butuh, aku tidak mau tahu. Sekarang ketika aku ingin berbuat baik, karena sedekah itu akan menjadi payung nanti di padang mahsyar. Sedekah itu menjadi tameng dari siksa neraka. Tapi kalau sudah tidak ada yang mau menerima, apa yang terjadi? Nah, itu akan terasa ketika seperti itu. Sekedar ilustrasi. Kami dulu ketika mengalami di Klaten ini khususnya terjadi gempa, yang mana hanya cukup berapa menit saja ribuan masyarakat Klaten yang berguguran. Nah, waktu itu kami dari NU kebetulan mengadakan posko untuk menampung bantuan-bantuan kemudian menyalurkan kepada yang memang semestinya. Waktu itu ada sekelompok orang yang membuat nasi bungkus. Tentu untuk makan pagi nasi bungkus jam 3 sudah dimasak. Nah, ketika dikirimkan ke daerah Wedi waktu itu saya masih ingat. Ketika ditawarkan kepada masyarakat, mereka mengatakan, maaf saya sudah cukup, kami sudah mendapatkan bantuan. Ditawarkan lagi kepada yang lain sama. Bahkan ada yang mengatakan, saya tak delok esek lawe. Lawe merah menarik kata mereka. Sehingga mereka, nanti kalau sampai siang tidak ada yang mau menerima, kan basi, busuk gak bisa dimakan. Nah, ini terasa betapa pentingnya orang berbagi dan betapa pentingnya orang yang menerima bantuan. Jadi kalau sudah tidak ada yang menerima bantuan, apa yang mereka rasakan? Sedih dan sedih. Karena apa? Kekayaan itu kalau dibiarkan mengendap tidak disalurkan, tidak upahnya seperti kolam kamar mandi itu loh. Ini kalau seminggu aja gak dipakai, ini sudah timbul penyakit dan baunya pun juga busuk. Sama kekayaan kita juga kalau tidak kita salurkan, kita tidak sirkulasi juga akan setidaknya secara psikis lah kita merasa tidak eksis di tengah-tengah masyarakat. Nah, sekali lagi ajaran Islam itu semuanya demi kebaikan, demi kebahagiaan dan demi kemaslahatan masyarakat. Sehingga agama itu bukan butuh Allah, tapi kebutuhan kita sebagai manusia ingin melaksanakan ajaran Islam sepenuhnya. Maka kita ingin udkhulu fis-silmi kafah, artinya masuklah di dalam Islam secara totalitas, secara kafah, secara holistik, secara keseluruhan, sehingga kita akan mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, jadi tadi sampaikan Pak Yai, Islam ini universal Pak Yai. Bahkan Islam itu kan tidak hanya hakikatnya sampai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kemudian syarat Islam itu semua untuk kemaslahatan dan kemanfaatan kebaikan. Jadi Islam yang istilahnya rahmatan lil alamin seperti itu. Nah, dan kenyataannya di dunia ini secara sunatullah itu kan banyak perbedaan-perbedaan ya. Banyak beberapa agama seperti itu. Nah ini menerapkan Islam wasatiyah bagi non-muslim, bahkan dengan sesama umat Islam yang beda paham, ini bagaimana ya? Mungkin tantangan dan jabatannya. Baik ya, sebenarnya Allah menghendaki agama itu sama seluruh manusia, sebenarnya bisa. Kalau saja Allah menghendaki semua manusia beragama Islam, itu sangat bisa. Tapi kenapa tidak? Ini untuk menguji. Nah, disinilah fungsi manusia dengan ujian di sini. Kalau tidak ada ujian kan tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, justru dengan adanya ujian ini bisa diketahui siapa yang naik kelas, siapa yang tidak, kan begitu. Nah, diciptakannya manusia beragam dengan akal yang berbeda, kondisi ekonomi berbeda, karakteristik yang berbeda, dan lingkungan berbeda. Ini dalam rangka untuk menguji. Nah, untuk menguji siapa yang baik, siapa yang buruk, siapa yang taat, siapa yang tidak. Nah, maka Islam dalam hal ini mengajarkan untuk tidak merasa benar sendiri dan selalu menganggap orang lain salah. Tetapi dalam hal prinsip, dalam hal keyakinan yang itu sudah tidak bisa dibantah, ini kita harus yakin. Contohnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini tidak bisa ditolerir. Adapun kemudian orang lain berbeda keyakinannya, itu silahkan. Tapi kami tidak berhak memaksa, kecuali kita mengajak dan memberikan tanda-tanda, ini loh agama yang benar. Sampaikan agama yang adalah dengan bukti-bukti. Tapi dipaksa tidak boleh. Kenapa? Ya percuma dipaksa kalau memang mereka belum sadar. Nah ini. Jadi sekali lagi Allah kuasa untuk menciptakan agama satu bagi. Tapi kenapa tidak Allah ingin menguji siapa yang menggunakan akal sehatnya secara benar dan siapa yang tidak. Itu akan terasa di sana akibat daripada pemahaman dan penggunaan akal dan menerapkan ayat-ayat Allah di dalam hidup dan kehidupannya. Untuk itu dalam hal prinsip kita tidak boleh longgar, tidak boleh tasamuh, tapi harus tawassut, tegas. Tidak lurus, tidak boleh. Tetapi dalam hal-hal yang tidak prinsip, hal-hal yang bersifat sekedar, kita dianjurkan untuk tasamuh, saling menghormati, saling menghargai. Dalam ini ada konsep menarik. Kalau kita dengan sesama muslim, at-ta'awun bainal muslimin fima yuttafaqu alaih. Sesuatu yang memang itu disepakati, ya, misalkan sesama muslim sholat itu 5 waktu, zakat itu adalah begini nisabnya, puasa adalah pada bulan ini, itu sesuatu yang sudah disepakati, kita harus saling bekerja sama untuk saling membantu bagaimana di daerah itu bisa maju, sholatnya bisa terlaksana, puasanya bisa tersalurkan, zakatnya itu dikembangkan sikap ta'awun, saling membantu. Tetapi kalau ada yang berbeda, seperti di tengah-tengah kehidupan masyarakat kan ada yang berbeda. Contohnya yang sering terjadi adalah kalau puasa itu adalah awal bulannya ada yang pakai hisab, ada ru'yat. Begitu pula ketika tarawih ada yang 20, ada yang 8. Begitu pula ketika hari raya ada yang hari ini, ada yang hari besok. Itu semuanya adalah ranah istihad yang bisa saja terjadi perbedaan. Nah, dalam hal ini Islam mengajarkan at-tasamuh fi ma yukhtalahu fi. Untuk sesuatu yang memang dimungkinkan untuk berbeda, kita kedepankan sikap tasamuh, toleransi, menghargai. Jangan merasa benar sendiri, jangan menganggap orang lain salah sepenuhnya, tapi katakanlah, kata Imam Syafi'i, ra'yi shawab walakin yahtamil khata. Pendapatku benar, tapi bisa saja salah. Wa ra'yuka khata walakin yahtamilu shawab. Pendapatmu salah, tapi bisa saja benar. Ini artinya apa? Tidak membuat harga mati. Nah, di sini ada ruang saling menghormati dan karena apa? Karena ada hadis
idza istahadal hakim fa asaba falahu ajrani wa in akhta'a wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Nah, kata Nabi, orang ahli hukum itu kalau beristihad, kalau benar pahalanya 2, tapi kalau salah pahalanya 1. Tetap diberi ruang, tetap diberi penghargaan bagi yang beristihad ketika dia berbuat salah. Nah, karenanya kita tidak boleh. Dan siapa yang salah, siapa yang benar, itu hanya Allah yang tahu. Sehingga saat ini kita tidak boleh merasa lebih. Kenapa? Karena istihad kita belum tahu yang benar yang mana. Pengumumannya masih besok di akhirat gitu loh. Sehingga dengan adanya Allah merahasiakan yang benar yang salah, tapi yang benar dapat pahala 2, yang salah dapat 1, itu kan berarti kan mengarahkan, ayo silakan beristihad. Tapi jangan arogansi dengan pendapatnya sendiri, jangan arogan dengan pendapatnya sendiri, sehingga muncul sikap toleransi, tasamuh, dan saling menghormati. Inilah hebatnya Islam wasatiyah. Terima kasih Pak Yai. Jadi disampaikan betapa luar biasanya Islam wasatiyah, dan juga kita akan semakin menarik nantinya. Karena itu jangan kemana-mana, ikuti podcast Ukhuwah Yayasan Jamaah Haji Klaten. Ya, tadi belum selesai yang saya sampaikan. Itu kalau apabila perbedaan di tengah-tengah sesama Muslim. Nah, sedangkan kan kita sadari tidak semuanya orang itu Islam. Ada yang beragama lain, ada yang Hindu, Kristen, dan seterusnya. Nah, ketika kita berhadapan dengan komunitas selain Islam, yakni katakan orang non-Islam. Di dalam Islam itu sebenarnya mengatakan kafir itu ketika ranah masyarakat itu tidak boleh. Sebagaimana kita juga tersinggung kan kalau dikatakan kafir oleh mereka. Mereka mengatakan kita kafir terhadap agama mereka. Tapi kita tersinggung kita kalau dikatakan orang kafir RSI kan tersinggung. Sama halnya ketika kita katakan kafir Kristen itu kan begitu. Nah, maka saya setuju dengan keputusan ulama yang dimana dikatakan bahwasanya menyebut orang kafir kepada non-Islam apabila itu menyakitkan perasaan mereka, merasa tersinggung dan merasa seolah-olah mereka itu salah sepenuhnya, itu kan salah menurut kita, menurut mereka kan tidak salah. Nah, untuk itu ada sikap toleransi. Jangan katakan kafir, katakan non-Islam, non-Muslim. Tapi kalau di dalam bahasa Arab bukan non-Muslim istilahnya, tapi al-muwatinun. Jadi istilahnya adalah bangsa negara. Jadi kalau sudah bangsa kan tidak mengenal Islam dan tidak Islam. Nah gitu. Maka bicara kebangsaan ini udah Islam luar biasa. Nah, justru dengan mengemas bahasa kebangsaan berarti sudah tidak lagi sekat-sekat karena agama. Al-muwatinun itu adalah warga negara. Sehingga dengan kata al-muwatinun warga negara sudah tidak ada lagi orang yang tersinggung. Itu sama-sama warga negara kok. Nah, lebih simpelnya lagi adalah non-Muslim. Saya juga heran kenapa ketika dimunculkan istilah ini mereka banyak yang gerah. Berarti ada ada anulir terhadap surat Al-Kafirun katanya. Nah, karena kata-kata kafir tidak boleh dimunculkan. Itu kan di kalangan kita boleh, tapi ketika kita berhadapan dengan komunitas di luar Islam, jangan, untuk toleransi, menjaga perasaan mereka. Ternyata di Arab itu kan ada juga wilayah yang tidak boleh dimasuki oleh non-Islam. Seperti halnya ketika orang mau masuk tanah haram itu kan ada khusus ini jalan Thoriqul Muslimin, Thoriqul Ghair Muslimin. Jadi orang yang tidak Islam tidak boleh masuk wilayah itu. Nah itu ternyata bukan ditulis Thoriqul Kufar, Thoriqul Kafir, bukan, Thoriqul Ghairil Muslimin, jalan orang non Muslim. Itu kan berarti berikan penghargaan, berikan satu penghormatan, bukan mengklaim sebagai orang kafir tapi sebagai orang non Islam. Kalau lebih menghormati lagi yaitu al-muwatinun, warga negara. Nah sekali lagi kalau dalam hal akidah kita dengan orang-orang non-Islam ini adalah at-tafahum, saling memahami. Jadi mereka agamanya seperti itu, ajarannya itu, monggo itu agama Anda, lakum dinukum waliyadin. Tafahum, saling memahami. Tetapi dalam hal yang sama seperti sosial kemanusiaan, kita bertawun, kita saling bantu. Jadi ada segmen
tersendiri, ada wilayah sendiri. Nah, bagaimana? Insya Allah kalau ini dibangun, peradaban dibangun, akan aman. Tapi apa yang terjadi sekarang ini? Di Timur Tengah bergolak terus pembunuhan. Seperti Israel yang seperti sekarang ini, luar biasa. Itu berangkat karena apa? Tidak adanya Islam wasatiyah dalam arti sesungguhnya yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Yang benar merasa benar, yang salah dikucilkan dan sebagainya. Dan akhirnya saling berebut. Padahal apa sih yang diperebutkan itu? Ya toh? Ya itulah manusia. Nah, karenanya perlu diuji siapa sebenarnya yang baik, dan itu adalah bagian dari ujian. Ternyata memang ada yang lulus dan ada yang gagal. Itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana kita seharusnya bermasyarakat dengan sesama Muslim dan juga dengan beda agama dan keyakinan. Ya, tadi sudah banyak disampaikan ya Pak Yai. Jadi betapa orang kalau memahami Islam secara komprehensif, di sini ada Islam wasatiyah, belum terjadi perbedaan, maka mereka bisa saling toleransi ya. Mungkin kalau ada kesepakatan bisa saling kerjasama seperti itu. Maka dengan non-Muslim pun bisa kerjasama dalam hal-hal yang memang itu tidak dipermasalahkan, khususnya kaitan sosial, kemasyarakatan, dan muamalah. Nah, kalau kita lihat ya, khususnya di kalangan kita, kaum yang beriman ini, itu kan tadi ya banyak beda paham. Bahkan perbedaan paham itu sampai menimbulkan pertikaian seperti itu. Sejarah membuktikan bagaimana di antara kita sampai terjadi peperangan misalnya. Nah, ini menumbuhkan Islam wasatiyah di antara umat Islam sendiri ini. Ini bagaimana adanya peperangan seperti itu? Ya baik, perang itu sebenarnya merupakan usaha terakhir, ya, upaya terakhir dalam menghadapi kezaliman dan menghindari kerusakan. Jadi Islam itu menghendaki tidak ada kerusakan, tidak ada kezaliman, tidak ada kesewenang-wenangan. Tetapi ketika terjadi di antara mereka itu ada yang berbuat zalim, bahkan melampaui batas, tetap diadakan satu upaya bagaimana supaya kembali baik, supaya damai. Tapi kalau toh tidak juga mau, maka tidak apa-apa perang. Tapi itu dalam rangka, bukan dalam rangka untuk menciptakan kegaduhan, tapi dalam rangka untuk menghentikan. Nah, ini dalam Al-Quran dikatakan, qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka itu, mereka yang memerangi kita tentunya. Jadi dalam Islam tidak ada mendahului perang, itu tidak ada. Mengawali perang tidak ada. Yang ada adalah membela diri. Nah, maka di sini katakan qatiluhum, perangilah mereka yang memerangi kamu. Hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah di sini adalah teror. Juga ada yang mengatakan fitnah di sini adalah kita dipaksa untuk kafir. Jadi pada masa zaman Nabi itu adalah orang-orang Islam yang sudah mengikuti Nabi dibunuh, dipaksa untuk keluar dari Islam. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ketika Islam sudah kuat, siap menghadapi mereka, maka diperintahkan perang dalam rangka apa? Hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi paksaan dalam hal akidah. Bebaskan orang itu mau Islam, silakan. Lah, mereka tidak. Nah, maka untuk menghindari fitnah di sini dalam arti adalah pemaksaan orang untuk memaksakan keyakinan. Jadi orang Islam yang sudah matang, sudah mapan, dipaksa untuk kembali ke kafir, kalau tidak mau dibunuh. Nah, ini Islam ketika sudah kuat, siap menghadapi mereka, maka diperintahkan untuk perangilah mereka yang selama ini telah memerangi kamu dalam rangka untuk menimbulkan fitnah, sehingga tidak ada lagi fitnah, sehingga tidak ada lagi ancaman, sehingga tidak ada lagi paksaan untuk meyakini dalam hal keyakinan. Wa yakuna ad-dinu lillah, sehingga agama Islam itu sehingga agama semuanya Islam. Ini kalau difahami salah, seakan-akan semuanya harus Islam. Nah, ini akan timbul garis keras. Semuanya harus Islam, kalau tidak dibunuh. Enggak, wa yakuna ad-dinu lillah di sini adalah khusus di Mekah Madinah. Karenanya sampai sekarang Mekah Madinah semuanya Islam, karena memang ada khusus di sini. Nah, tapi kalau di luar Mekah Madinah seperti di Jeddah, itu banyak orang-orang di luar Islam. Karena memang hanya Mekah Madinah yang harus Islam. Sehingga ketika masuk sana khusus orang Islam. Nah, itu ada. Fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Tapi kalau mereka juga tidak mau berhenti untuk menghentikan peperangan, untuk menghentikan teror, untuk menghentikan untuk pemaksaan agama, nah, maka tidak ada lagi
peperangan kecuali atas mereka yang masih tetap zalim. Nah, ini artinya apa? Artinya Islam dalam hal masalah perang ini bukan kita kehendaki, tapi merupakan adalah upaya terakhir, itu pun dalam rangka untuk tidak lagi terjadi kezaliman, untuk tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam hal agama dan dalam hal yang lain. Saya kira ini sangat luar biasa kalau kita renungkan. Islam memang bahasa sekali, Islam itu keren. Kenapa? Nah, maka saya merasa bangga sekali dengan Islam, karena Islam betul-betul sesuai dengan nurani manusia, sesuai dengan akal sehat, dan sesuai dengan situasi dan sepanjang zaman. Pak Yai, yayasan kita ini kan di dalamnya dari berbagai ormas Islam. Yang di situ tentu ada beberapa perbedaan. Namun semuanya bisa saling toleransi, bahkan bekerja sama, sehingga menghasilkan sesuatu amal usaha dan kemanfaatan yang luar biasa. Sehingga banyak yang heran, bahkan kagum. Kok bisa ya? Di yayasan ini yang situ ada NU, ada Muhammadiyah, dan yang lainnya bisa bersatu padu, sehingga benar-benar ini yayasan yang menurut kami dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gimana Pak ya untuk menjaga itu nanti selanjutnya Pak? Ya, kami tentu setelah kita bicara soal ini, ingat para sesepuh, para pendiri, para perintis yayasan, di mana mereka rata-rata sebagai tokoh dari ormas Islam besar, yaitu NU dan Muhammadiyah. Dengan sikap bijak dan jiwa besar mereka bisa membuat satu yayasan yang luar biasa, yang sekarang kita nikmati dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Ini tentu karena mereka yang pertama karena wawasannya luas, tidak picik, dan betul-betul memahami tentang Islam, sekaligus memahami tentang kebutuhan masyarakat. Sehingga memahami dalam hal itu semuanya, maka mereka bersedia untuk duduk dalam suatu ruangan, membicarakan kepentingan masyarakat umat. Dengan kata-kata mereka untuk melepas baju organisasinya masing-masing. Ini satu kali sikap yang luar biasa. Jadi ketika di daerahnya atau di wilayahnya masing-masing, mereka getol dengan memperjuangkan keberhasilan organisasinya sesuai dengan programnya masing-masing di Muhammadiyah dan di NU. Tapi ketika mereka masuk di dalam ruangan dalam rangka untuk berorganisasi dalam yayasan haji, mereka lepas semua atribut-atribut itu. Bicara bagaimana yayasan kita ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, salah satu upayanya dalam hal bagaimana supaya mereka bisa bermanfaat organisasi untuk masyarakat luas, dengan istilah bahasa yang selama ini kita kenal itu muwet kemampuan haji, yang mana mereka menyadari haji itu bisa luntur, bisa habis, bisa hilang ketika tidak ada upaya untuk ngewet bahasanya, untuk tidak mempertahankan. Maka diadakanlah suatu perkumpulan organisasi yang bernama Yayasan Jamaah Haji. Tujuannya adalah untuk bagaimana melestarikan kemampuan haji itu sendiri. Maka salah satu yang diupayakan mereka adalah membuat sesuatu kegiatan yang manfaatnya itu sepanjang waktu. Istilahnya 24 jam. Apa itu? Ternyata pilihannya tepat, yaitu membuat rumah sakit. Rumah sakit itu kan adalah membantu orang yang sakit. Orang sakit itu kan setiap saat butuh. Bahkan tengah malam pun. Saya begitu mengagumi dengan ide yang luar biasa ini. Kita hanya bisa berdoa semoga Allah memberikan balasan kepada mereka, walaupun sudah tidak ada, tapi mereka kita berharap supaya mendapatkan pahala terus mengalir, dan kita sebagai pelanjutnya bisa nguri-nguri, bisa melanjutkan dan bisa mempertahankan, bahkan kalau bisa lebih bagus lagi. Jadi sekali lagi karena apa? Karena punya kesadaran bahwasanya hidup ini yang terbaik adalah yang berguna bagi masyarakat luas. Nah, apa? Nah, ini kalau tidak bersatu, tentu kita terbatas. Nah, jadi mungkin di Muhammadiyah ya hanya untuk Muhammadiyah saja. Kan rata-rata begitu. Jadi NU juga untuk. Tapi kalau kita bergabung, ini bisa manfaatnya seluas. Nah, bahkan jangkauannya tidak hanya di wilayah Klaten, bahkan buktinya sekarang sudah ke Boyolali. Mungkin nanti akan juga buat rusak yang lain juga. Ini menunjukkan betapa cerdaslah mereka itu, meskipun orang tua yang dulu ya, tapi pikirannya visioner, cemerlang, yang harus kita akui dan kita ikuti begitu. Jadi sekali lagi
bisa melakukan ketika di ormas masing-masing harus bagaimana dan ketika di yayasan harus bagaimana. Nah ini yang harus kita ikuti, kita tiru. Dan ada lagi istilahnya kalau jadi pengurus yayasan kebetulan dari orang Muhammadiyah, jangan berniat untuk meng-NO-kan yayasan. Juga kalau ada orang Muhammadiyah menjadi pengurus di yayasan, jangan sampai ada niatan untuk memuhammadiyahkan yayasan. Ini komitmen bersama. Untuk itu ada konvensi ya, kepengurusan itu dibuat supaya damai, supaya tidak terjadi gaduh, gantian. Tadinya pengurusnya NU, gantian Muhammadiyah. Begitu seterusnya. Ini jadi upaya bagaimana supaya tetap terpelihara kerukunan dan kebersamaan. Nah, ini harus ada kiat-kiat tersendiri. Itu semuanya dibutuhkan satu kesadaran dan komitmen dan ketulusan. Kalau tidak ya tidak mudah. Nah, kita berdoa semoga ke depan yayasan ini selalu terjaga, terpelihara dengan kekuasaan Allah yang Maha Kasih, Maha Sayang, dengan cara semua yang terlibat di dalam pengurus ini memahami misi, visi yayasan dengan sepenuhnya. Jadi luar biasa yayasan ini. Tapi tentu tidak lepas daripada mungkin halangan, gangguan. Nah, karena ya namanya orang itu ada ego kayak ya, itu gimana untuk meredam itu? Ya itu asal sering ada pertemuan, sering ada nasihat, sering ada teguran. Saya kira ya semuanya lah, manusia itu kan cenderung inna nafsala amaratun bisu. Manusia kan punya nafsu. Nafsu cenderung berbuat yang jelek. Selama itu masih punya nafsu, cenderung ke arah yang seperti itu. Jadi di NU juga ada yang saling. Di Muhammadiyah juga, apalagi di yayasan yang berbeda awalnya. Itu biasa. Maka harus ada saling at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Sering ada pertemuan, seperti dalam kegiatan kita, pleno setiap 1 bulan sekali, itu kan isinya harus ada kultum. Kultumnya isinya kalau bisa mengarah ke arah bagaimana kita tetap menjaga persatuan. Nah, saya kira itu harus. Maka termasuk hari ini, acara ini juga termasuk kemarin saya usulkan kok tidak segera diadakan. Ini dalam rangka untuk menjaga terpeliharanya persatuan, ukhuwah Islamiyah. Nah, ada ukhuwah basyariah, ada ukhuwah watoniyah, apalagi Islamiyah, ya toh? Harus kita jaga. Kalau tidak nanti ya kita sendiri yang akan merugi. Dan kalau kita merugi tentu umat semuanya merugi. Tapi kalau kita berhasil, luar biasa umatnya. Merasakan manfaatnya dari yayasan yang sudah dibangun, dirintis oleh para pendiri yang tentu tidaklah mudah untuk melakukan itu semuanya. Saya kira cukup. Pemirsa, tadi sudah diberikan banyak terkait dengan Islam Fasatiyah dan juga bagaimana pada rapat Islam Fasatiyah itu di dalam khususnya di Yayasan Jamaah Haji yang ternyata memang dari persatuan, persaudaraan, saling bersama, saling toleransi, ini Allah menurunkan rahmat sehingga amal-amal usaha yang dilakukan di Yayasan Jamaah Haji ini begitu bermanfaat dan membawa kemaslahatan yang banyak. Baik, pemirsa, untuk podcast Ukhuwah Yayasan Jamaah Haji kali ini dan terbatasnya waktu, kami ucapkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Matur Pak Yai. Terima kasih sama-sama kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.